Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man habbak wa hubba 'amalin yaqribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Baik. Ya, saya mau cerita sedikit sebelum sampai di sini tadi. Tadi alhamdulillah, saya jam 8:30 sudah sampai Pak di Cipondoh. Karena masih jam 8:30, saya pikir acara jam 9. Akhirnya sama teman saya, kita makan bubur dulu lah. Makan bubur mendekat ke arah masjid. Ya, masjid sudah kelihatan lah gitu kira-kira. Setelah makan bubur, selesai jam 9 kurang sedikit, mungkin beda 1 atau 2 menit begitu ya, 2 menit sampai ke masjid. Alhamdulillah 2 menit kemudian sampai ke masjid dari tempat tukang bubur itu. Pas sampai ke masjid kita bingung berdua, kok sepi ya, kok kayaknya sepi ini. Tapi ada sendal-sendal beberapa di depan begitu. Oh ada itu, berarti ada yang hadir ke masjid tersebut. Tapi qadarullah nggak tahu kenapa saya mau lihat handphone. Ini undangannya jam berapa gitu ya. Pas lihat, astagfirullah. Ternyata masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Saya di Masjid An-Nabawi. Jadi astagfirullah. Kita lihat GPS lagi. Ya Allah masih 20 menit lagi ke sini begitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai juga, masya Allah. Nah inilah. Pada saat kita tidak membaca sesuatu dengan baik dan benar, pada saat kita tidak memahami sesuatu yang benar, maka kita bisa salah. Kita bisa salah arah, salah jalan, bahkan salah tempat. Kalau seandainya kita ternyata tidak memahami apa yang Allah inginkan, dan bagaimana cara kita kembali nanti ke rumah kita di akhirat, yaitu surganya Allah, maka kita bisa salah tempat, salah jalan. Jangan-jangan malah bukan masuk surga, masuknya ke sebelah, ke neraka jangan-jangan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, oleh karena itu duduk-duduknya kita pagi hari ini di rumah Allah ini adalah agar kita semakin memahami jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Masya Allah. Tadi sebetulnya Pak Sekcam sudah menyampaikan semua itu, ya. Beliau sebetulnya udah tausiah tadi. Saya jadi bingung mau tausiah apa lagi ini, ya. Tapi insyaallah menambahkan saja. Baik. Di dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kan ini kita akan tentang tahrib Ramadan. Tajuknya adalah Ramadan terbaik. Ya. Apakah betul Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik bagi kita? Atau jangan-jangan kita masih seperti Ramadan sebelumnya? Kan sama-sama di era pandemi nih. Ini masih pandemi juga, tetapi bedanya sekarang sudah mulai agak menurun. Dan pemerintah sudah memperbolehkan 50% begitu kalau saya tidak keliru ya. Untuk sholat tarawih, untuk ada kegiatan di masjid. Tapi memang belum seperti hari-hari biasanya. Dan sebagai orang yang beriman, kita harus turut. Kenapa?
Karena perintah Allah adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulullah dan juga kepada pemimpin kalian. Kalau pemimpin kita, pemimpin negara ini menyatakan jangan 50% dulu, ya ikut. Ya, enggak usah berpikir panjang. Kenapa? Karena ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Taat kepada pemimpin adalah ketaatan kepada Allah, selesai itu. Ya. Nah, di Ramadan ini ternyata kita masih tetap dihadapkan dalam situasi yang serba sempit. Enggak seperti dulu, tidak mudah seperti dulu. Mungkin juga nanti tarawih tidak akan ramai seperti hari-hari sebelumnya. Ramadan sebelumnya maksud kami. Namun itu tidak masalah. Ya. Apakah kemudian dengan adanya pandemi Ramadan kita akan menjadi kurang kemuliaannya? Tidak. Ramadan adalah tetap bulan yang mulia. Karena apa? Unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini mulia bukan karena dia nggak ada pandemi. Bukan. Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena apa? Karena ada yang turun di bulan tersebut, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia. Al-Quran turun di suatu negeri, suatu tempat, tempatnya jadi mulia. Al-Quran turun di suatu hari, menempel dalam sebagian riwayat. Walaupun ada sebagian riwayat berbeda. Dikatakan turun di hari Jumat, maka dikatakan bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ini dia. Kalau ada perbedaan, nggak usah pusing-pusing mikir perbedaannya. Karena memang dulu sahabat-sahabat Rasulullah pun ada yang berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti kita tidak saling mencintai. Bisa dipahami ini ya. Kan sekarang ini banyak sekali hate speech gitu. Saling Saling menyerang antara satu dengan yang lain. Buat apa? Perintah Allah saling mencintai. Perintah Allah saling Saling berdampingan dalam jalan dakwah. Perintah Allah, jadilah kalian itu sebagai satu barisan yang bersaf. Yang kuat, yang kokoh, di mana satu yang lain itu menopang bagian yang lainnya, sehingga tidak tercerai-berai kita. Ini dia. Jangan sampai kita diutak-atik sehingga Islam ini terpecah-pecah. Jangan. Beda pemahaman boleh, silakan. Yang penting akidahnya tidak berbeda. Yang penting nggak bergeser akidahnya itu. Begitu ya. Yang namanya ranting pohon itu pasti cabangnya banyak. Tetapi batang pohonnya kan batang pohon yang sama. Kecuali batang pohonnya beda. Ini baru berbeda ini. Ya, usikum wa nafsi bittaqallah. Nah, maka kalau Al-Quran itu kemudian turun di satu malam, lihat malamnya menjadi mulia. Al-Quran dititipkan kepada satu orang, orangnya pun jadi mulia. Rasulullah SAW. Jadi mulia. Maka Al-Quran bisa memuliakan seseorang, namun Al-Quran pun bisa menghinakan seseorang. Nanti kita akan bahas insyaAllah. Dan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, Romad, dari kata Romad. Romad itu adalah panas yang menyerap itu. Ada serapan panas. Kalau mobil siang-siang, kita parkir di lapangan misalnya ya, itu panas matahari lagi panas-panasnya. Kemudian kita pegang mobil tersebut, maka akan panas, terasa. Itu namanya Romad itu, Romad. Nah, pada saat Ramadan ini memang bulannya biasanya bulan-bulan yang panas. Bulan-bulan yang luar biasa. Apalagi kalau nanti teman-teman ayahanda, bunda, ikhwah bisa melaksanakan Ramadan di tanah suci. Itu Masya Allah tantangannya luar biasa. Betul lah ya. Tantangannya luar biasa. Panasnya dahsyat luar biasa. Tapi happy. Senang di sana. Karena situasinya yang membuat kemudian kita ini jadi semangat dalam menjalankan bulan Ramadan. Nah, apa sebetulnya keistimewaan Ramadan ini sehingga kemudian kita harus mendapatkan atau menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik. Tadi oleh Al-Ustadz kita sudah disampaikan beberapa keutamaan. Dan bagaimana tips-tips di bulan Ramadan itu untuk mendekat kepada Al-Quran, tadarus, ya, dan kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat malam dan lain-lain. Saya akan coba ambil dari sisi lainnya. Ya. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza syahra qad adarakum." Bahwa sesungguhnya ini ada satu bulan yang telah menghampiri kalian. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yaitu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Fihi lailatin khairu min alfi syahrin. Yang di dalamnya ada satu malam, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, saya akan sampaikan dulu, ada yang namanya asbabul wurud dari hadis ini. Kalau Al-Quran, sebab turunnya ayat dinamakan asbabun nuzul. Kan begitu ya.
Kalau hadis dinamakan dengan asbabul wurud. Ya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menyampaikan kisah kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan bahwa dulu, kata Rasulullah, dulu ada seorang Bani Israel, usianya sudah mencapai 80 tahun. 80 tahun. Ya. Siangnya dia jihad fi sabilillah, malamnya menegakkan qiyamul lail. Bani Israel yang berumur 80 tahun ini tidak pernah bermaksiat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha tarafat ainin, bahkan sekejap mata pun enggak pernah bermaksiat di hadapan Allah. Mendengarkan kisah ini, otomatis para sahabat langsung menunduk. Menunduk, ya. Menunduknya bukan berarti nunduk ngantuk kayak kita biasanya gitu ya, enggak. Tapi menunduknya itu karena apa? Karena merasa sedih. Sedih kenapa? Kenapa kalian, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak sedih? Kenapa? Karena Bani Israel ini umurnya 80 tahun. Siangnya dia jihad fisabilillah, malamnya menegakkan qiyamul lail. Enggak pernah lagi yang namanya bermaksiat. Loh, bukankah umur umatmu, kami-kami ini, engkau mengatakan umur umatmu adalah baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun? Ini Bani Israel 80 tahun. Bagaimana cara kami mengejar amal-amal ibadah mereka ya Rasulullah? Kami enggak bisa. Jadi sedihnya para sahabat itu karena merasa tidak bisa mengejar amal ibadah dari Bani Israel tersebut. Nah, saat itulah kemudian turun surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Pada saat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kami turunkan yang namanya Lailatul Qadar, yaitu Lailatul khairum min alfi syahrin, kan? Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Coba kita hitung. Kalau 1000 bulan itu sama dengan dikonversikan ke tahun itu sama dengan 83 tahun. 83,3333 begitu, ya. 83 tahun. Kalau seseorang dia berumur 40 tahun misalnya. Baru tobat 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun belakangan baru tobatnya ini. Tapi 20 tahun tobatnya ini setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, berarti kan 20 kali Lailatul Qadar. Berarti 20 dikali 83 tahun sama dengan berapa itu? Sama dengan banyak. Ya gitu ya. Pusing juga liar Ya, pokoknya banyak itu, ribuan tahun. Nah, bayangkan bapak-bapak ibu kita yang sudah berumur 60 tahun, mungkin 70 tahun, tiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. Berarti lihat, umur nggak perlu banyak-banyak, namun nilai ibadah di hadapan Allah bisa ribuan tahun, mengalahkan Bani Israel yang 80 tahun tadi. Bisa difahami ini ya. Jadi memang Allah saking sayangnya kepada kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memberi kita umur yang panjang. Buat apa? Umur yang panjang capek, Pak. Bu, capek. Coba cek. Coba, kita mengikuti sahabat saja. Salah seorang misalnya, Bilal ibn Rabbah. Bilal dalam hidupnya, pada saat setelah masuk Islam, itu menjaga wudhunya. Tiap hari. Menjaga itu. Mohon maaf, wudhu batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Ya. Nah, yang model kayak kita yang dikit-dikit batal ini, kalau jaga wudhu seminggu aja, apa enggak pegel itu? Ya, pegel. Apa enggak kemudian kita menjaga keimanan kita 40 tahun ke depan itu adalah suatu hal yang sulit. Suatu hal yang butuh penuh perjuangan. Karena apa? Karena setiap hari kita ini sebagai manusia punya potensi untuk melakukan dosa. Ini dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan begitu? Ya, ada ilham keburukan, ada ilham ketakwaan. Kenapa keburukan disebutkan terlebih dahulu? Karena memang ilham keburukan ini yang cenderung manusia ke sana. Karena ada satu musuh yang tidak tampak tapi nyata. Ya kan? Lihat Allah memperingatkan dalam satu ayatnya dalam surat Al-Baqarah di ayat 168 misalnya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jelas. Wahai seluruh manusia, yang dipanggil bukan cuma orang beriman saja. Orang yang enggak beriman sekalipun dipanggil oleh Allah. Ya ayuhan nas, seluruhnya, ya. Kulu, makanlah, cari makan, kerja itu maksudnya. Salah satu kiasnya, kerja. Kan kita makan nggak mungkin makanan jatuh dari langit kan?
Kita harus upayakan dulu. Kita punya uang, mau beli di restoran saja, itu mesti nunggu. Sabar begitu. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Cari nafkah, cari makan. Dan makan makanan di dunia ini dari yang halal dan yang baik. Kenapa halal dan baik? Harus ada embel-embel baiknya. Karena sesuatu yang halal belum tentu baik bagi dirinya. Baik itu beda-beda. Ya. Saya misalnya makan emping, satu piring, masih berani. Tapi ada teman saya, lihat plastik emping aja, itu asam urat udah naik rasanya. Ini emping ke sana. Nah, berarti apa? Baik bagi saya belum tentu baik bagi dia. Sehingga kata Allah halalan thayyiban. Bagaimana kemudian rumusnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat itu dari kata khutah. Ya, khutah artinya adalah kalau diterjemahkan bebas nih, strategi yang dipersiapkan secara matang dalam jangka waktu yang relatif panjang. Bahasa Arabnya gampang ya, khutah, selesai. Kalau kita panjang itu menjelaskannya itu. Strategi yang dipersiapkan dalam jangka waktu yang lama, begitu ya. Jadi setan itu kalau mau membuat seseorang terpleset itu nggak sebentar. Bisa ditunggu 1 tahun, bisa kadang-kadang 7 tahun, 8 tahun, ada yang 20 tahun baru diplesetkan. Sabar itu. Setan aja sabar, masa kita nggak sabar? Kalau kita jadi orang nggak sabar, berarti lebih-lebihin setan itu tandanya. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian kita kembali lagi. Berarti apa? Lihat. Lailatul Qadar 83 tahun lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pendapat yang pertama, ya, asbabul wurudnya. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa dikatakan fihi lailatin khairum min alfi syahrin. Dalam bilangan Arab, kalau mau menyatakan sesuatu yang superlatif, yang besar, yang tinggi, angka hitungan yang mentok itu dalam suatu apa ya namanya? Perumpamaan, maka yang dipakai angka 1000 gitu. Ya, angka 1000, ya. Nah, kalau kita kan 1 juta, 1 juta makna, 1 juta warna, kan begitu, 1 juta rasa, ya. Karena emang beda antara real sama rupiah, emang beda itu kursnya, ya. Jadi kalau di sana dikatakan apa? Lailatul Qadar, kan 1000 malam, misalnya ya, 1000 bintang dan seperti itu. Nah, ini pendapat kedua bahwa angka perumpamaan 1000. Jadi maksudnya apa? Bahwa di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang dahsyat luar biasa baiknya. Sampai-sampai disampaikan bahwa ini lebih baik daripada 1000 bulan. Saking baiknya, saking hebatnya malam itu. Nah, ini adanya di bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Namun, kemudian hadis ini ditutup dengan kalimat, Man hurima khairaha, faqad hurima khairakullah. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya, dia tidak bisa mendapatkan seluruh kebaikan. Gak bisa. Apa yang dimaksudkan kebaikan di dalam bulan Ramadan? Ada kata-kata khairoha di sana, ya. Maka Imam As-Sindi dalam kitab Hasyiahnya, kitab penjelasan tentang makna khairoha ini di hadis tersebut, penjelasan kepada Sunan Ibnu Majah, makna khairoha, kebaikan di dalam bulan Ramadan itu ada 3 kata beliau. Saya mengutip perkataan beliau, ya. Imam As-Sindi mengatakan makna yang pertama itu adalah lutfullah. Hatinya itu akan menjadi lembut karena Allah. Lembut karena Allah. Kenapa? Cek teman-teman. Ayahanda, bunda, ikhwan. Di bulan Ramadan bukankah kita jauh lebih sensitif akhirnya? Bukankah di bulan Ramadan sepertinya kita itu lebih peduli dengan keadaan orang lain? Ya. Kalau di hari-hari biasa, mohon maaf, lihat orang-orang yang kurang mampu, mungkin tukang-tukang sampah yang lagi dorong-dorong gerobak, kita cuek. Tapi di bulan Ramadan, itu gerobak ngumpet di ujung gang, kita bisa lihat itu. Padahal tiap hari lewat tempat yang sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan memang kita cari. Kita betul-betul mencari, mana ini yang kita mau sedekahkan? Mana ini yang mau kita infakkan? Mana? Kita cari. Ya. Padahal di bulan-bulan yang lain sama. Jalan keluar rumahnya jalan yang sama. Jalan menuju kantornya jalan yang sama. Tetapi kepeduliannya ini yang berbeda. Di bulan Ramadan lah hati kita menjadi lembut. Karena apa? Lihat. Masya Allah. Allah berfirman. Ini ayat kita faham semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman.
kutiba alaikumusiyam. Kan begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada kalimat ya di sana. Dalam bahasa Arab, kata ya ini, huruf ya ini adalah dinamakan dengan harfun nida. Huruf untuk memanggil. Ya. Dan Allah hanya pergunakan satu huruf ini saja di Al-Quran. Nggak pakai yang lain-lain. Padahal huruf ini itu tidak bisa membedakan jarak dekat, menengah, atau jarak jauh. Itu nggak bisa dibedakan dengan harfun nida yang satu ini. Di dalam bahasa Arab itu ada 14 harfun nida. Huruf untuk memanggil itu ada 14. Tapi yang dipergunakan hanya satu ini. Ada apa ini? Allah memanggil dengan hal seperti ini. Apalagi dengan ada kata-kata amanu di belakangnya. Alladzina amanu. Kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ini? Wahai orang-orang yang beriman. Ternyata lihat. Keimanan orang itu kan tingkatnya berbeda-beda. Ada yang imannya sudah besar, sudah dekat dengan Allah. Ada yang imannya masih on the way, masih di tengah-tengah. Ada yang imannya bahkan masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak memanggil orang yang hanya imannya dekat saja, tidak. Allah tidak memanggil orang yang imannya di tengah-tengah yang sedang hijrah saja, tidak. Tapi Allah memanggil seluruhnya. Jadi kalau kita mau artikan, kita bisa artikan seperti ini. Wahai orang-orang yang masih merasa punya iman. Masih merasa punya iman, walaupun kecil. Walaupun kalian waktu hari-hari biasa salat, walaupun kalian hari-hari biasa nggak pernah sedekah, di bulan Ramadan ini aku panggil kalian semua. Karena apa? Ada kalimat kutiba. Kutiba itu adalah amrin bil lutfin. Kalimat atau perintah dengan penuh kelembutan. Kenapa Allah tidak memakai kata-kata aujaba, aku wajibkan, atau farida, aku fardukan? Itu kata-katanya lebih keras, ya. Tapi Allah memakai kutiba, termaktub gitu kira-kira. Ya. Kata kutiba ini adalah kata-kata yang lembut sekali. Jadi seolah-olah Allah itu saking gak enaknya sama manusia, saking sayangnya. Allah minta kita untuk puasa di bulan Ramadan 30 hari itu Allah merasa gak enak banget, gak enak hati. Ya. Namun kemudian Allah ungkapkan, buat apa? La'alakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang bertakwa. Kenapa kalimatnya takwa? Ya. Kenapa Allah tidak memakai kalimat misalnya agar kalian masuk surga? Enggak. Agar kalian menjadi orang-orang yang soleh? Enggak juga. Tapi agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena pada saat dia bertakwa semua dapat. Solehnya dapat, surganya dapat, ya. Dan Allah bimbing dunia akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kata Allah. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Lihat. Dunia Allah tuntun. Surga Allah siapkan. Maka pada saat seseorang berpuasa di bulan Ramadan dipanggil sama Allah, labbaik ya Rabb, labbaik. Dia menyambut betul-betul panggilan Allah itu, ya, bahkan dengan mengatakan bakhin. Langsung segera begitu, ya. Maka masuk dalam kaidah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, bukan hanya dengan penuh keimanan, tapi dia ihtisab. Dia betul-betul bermuhasabah, mengingat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya di waktu lampau. Maka lihat, Allah akan ampuni dosa-dosanya tanpa batas. Karena ada kalimat ma ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Tanpa batas. Dari mulai balik sampai detik ini nih, sampai dia puasa selesai, Allah ampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Kebaikan yang pertama, hati menjadi lembut. Lembut karena dekat dengan Allah. Yang kedua adalah taufiquhu. Taufik. Yaitu bertemunya antara keinginan Allah dengan keinginan hambanya. Ketemu. Allah pengennya apa, hambanya juga pengennya itu. Salah satu contoh adalah salat tahajud. Cek salat tahajud. Kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda
Wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kata Allah kan? Bahwa apa? Dan di sebagian malam berdirilah kalian untuk salat tahajud. Fatahajjat bihi. Di dalamnya nafilat talak. Agar kalian mendapatkan keberuntungan itu. Itu buat kalian kata Allah. Agar kalian mendapatkan manfaatnya, faedahnya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu kata Allah akan mengangkat kalian ke tempat yang paling tinggi. Maqaman mahmuda. Paling tinggi kata Allah. Allah tawaduknya luar biasa mengajarkan kepada kita dalam ayat ini. Kenapa? Allah bisa saja mengatakan, aku pasti akan mengangkat engkau ke tempat yang paling tinggi. Pasti. Bisa nggak dengan kalimat itu? Bisa. Allah. Ya kan? Allah mah bebas. Mau sombong kayak gimana pun Allah. Yang menciptakan kita, yang memiliki seluruhnya Allah. Bebas. Ya. Tapi apa kata Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka. Mudah-mudahan Tuhanmu. Masya Allah. Yang kadang ngomong pasti mah kita itu. Bro, besok datang ya. Pasti. Masya Allah. Padahal jam 4. Ya kain kafannya sudah ditenun di gang sebelah. Subhanallah. Terkadang kepedean kita ini. Kepedean. Ya. Maka ditegur oleh Allah. Harus menggunakan kalimat insya Allah. Masya Allah. Nah. Bertemu. Allah menginginkan kita tahajud bulan Ramadan. Kira-kira tahajud kita lebih mudah, lebih sulit? Lebih mudah. Kenapa? Sambil nunggu sahur, Ustaz. Sahur udah matang belum? Belum. Ya tahajud dulu dah. Begitu tuh. Ya. Tapi kan Allah mudahkan. Akhirnya mudah bangunnya. Ya. Biasanya digoyang-goyang. Kadang dicepret-cepret air. Nggak bangun juga. Kadang udah yang pakai tat. Nggak bangun juga itu. Nggak bangun. Tadi bulan Ramadan baru dicolek dikit. Sahur. Bangun. Masya Allah. Ini bertemu antara keinginan Allah dengan keinginan hamba. Bertemu dia. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yaitu ta'atuhu. Ketaatan kita itu. Ketaatan kepada Allah pun meningkat di bulan Ramadan. Orang yang nggak biasa sholat di bulan Ramadan, sholat. Karena tahu dia, kalau dia puasa aja nggak sholat, puasanya nggak diterima. Akhirnya kepaksa sholat. Orang yang nggak pernah sholat di masjid di bulan Ramadan, sholat di masjid. Saking semangatnya kadang-kadang duduk di tempat imam. Antum ngapain di sini? Mau sholat. Tempat imam. Mundur. Subhanallah. Saking apa itu? Saking nggak pernahnya ke masjid. Ya. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah. Masjid di mana-mana ramai. Kalau nggak pandemi ya. Ramai. Biasanya setengah jam sebelum sholat pun sudah di sana. Soalnya numpang ngadem. Numpang AC. Gitu kan. Enak. Daripada di kamar pakai kipas angin. Mendingan di sini. Di bulan Ramadan tuh. Masya Allah. Di bulan Ramadan pun di masjid, Masya Allah. Kira-kira makanan berbuka untuk membatalkan banyak nggak? Banyak. Tapi saya mau tanya. Di bulan Ramadan ada potensi nggak kita berbuat dosa? Di bulan Ramadan ada potensi nggak kita berbuat kemaksiatan di hadapan Allah? Ada. Paling gampang apa? Ini sepertinya kayak nggak dosa. Sepertinya. Ya. Coba. Di bulan Ramadan. Bagi bapak-bapak ini misalnya, ibu-ibu. Ya. Kira-kira pengeluaran kita di bulan Ramadan sama di bulan-bulan yang biasa, lebih banyak di bulan Ramadan apa bulan biasa? Ramadan. Ya, kenapa? Aneh ya. Padahal makannya kan cuma sekali, 2 kali itu. Di bulan biasa makan bisa terserah dia. Di bulan Ramadan makannya jelas jadwalnya. Tapi kok pengeluaran kita bisa lebih banyak. Keluar rumah. Mau kemana Pak? Bu? Mau beli buat makanan buka ini? Oh iya. Lihat set. Dia mampir. Tukang bala-bala. Dia mampir tukang bala-bala. Enak kayaknya nih. Beli. Bala-bala kelihatan enak. Tahu kelihatan seksi. Tempe kelihatan menarik. Beli semua akhirnya kan tuh. Tret. Jalan lagi. Tukang cendol lewat. Waduh. Udah lama gak makan cendol nih. Beli kelapa muda, beli
semua beli, makanan besar beli. Akhirnya mubazir. Betul? Dibuang. Biarin nanti ada yang makan kucing. Kucing Ramadan puasa juga jangan-jangan. Nauzubillah. Nah ini dia. Ternyata apa? Oh ternyata ada potensi ya. Potensi kesalahan, potensi kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah. Maksiat itu kan bukan berarti zina saja, bukan. Maksiat itu bukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina saja, bukan. Kita nggak sholat itu maksiat namanya. Ya, kalau nggak taat, lawannya taat ya maksiat. Nggak ada gray area, nggak ada abu-abu. Oh dia agak maksiat, nggak. Maksiat mah maksiat aja. Oh dia mah orangnya agak taat, enggak. Taat ya taat, nggak ada agak-agaan, nggak ada itu. Ya, nggak ada abu-abu di dalam agama. Kalau nggak putih hitam, kalau nggak hitam putih, selesai. Ini dia. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa ada 3 kebaikan di dalam bulan Ramadan yang Allah titipkan di dalamnya. Yang kalau kita nggak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, ya mau kebaikan kapan lagi? Bulan di mana semua Allah mudahkan. Bulan di mana untuk ibadah-ibadah Allah mudahkan. Karena apa? Setan-setan Allah ikat di bulan Ramadan. Iya kan? Allah ikat. Tapi ada potensi nggak setan yang bisik-bisik masih bisa bisikin kita? Ada. Contoh, sholat tarawih. Sholat tarawih, alhamdulillah bisa di masjid ini. Sholat di masjid, jebret. Tiba-tiba imamnya udah mulai siap membaca kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dia tunggu dulu itu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Baqarah. Mendingan sholat di rumah kayaknya nih. Digulung sholat di rumah. Karena apa? Ya itu. Rasa kecintaan dia tidak muncul. Padahal tadi disampaikan dengan jelas bahwa Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain Al-Quran nggak punya makna. Bukan. Tetapi di bulan Ramadan itulah yang kemudian Allah tingkatkan semua pahala-pahala kemuliaan di bulan Ramadan. Orang kalau nggak dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, mau bulan apa lagi? Mau bulan apa lagi? Sementara firman Allah adanya di dalam sana. Bukan di buku-buku kitab fikih yang lain, bukan. Tetapi di dalam Al-Quran. Kita mati mau masuk apa matinya, Bu? Surga. Surganya yang mana, Bu? Firdaus, Masya Allah. Oke, saya mau tanya sama yang tadi bilang surga Firdaus. Ibu yang pakai ini nih. Gimana cara masuk surga Firdaus, Bunda? Apa syarat-syarat masuk surga Firdaus? Eng-ing-eng, apa ya? Coba tim media nih, ya, yang biasa yang ikut kajian kan? Apa syarat masuk surga Firdaus? Apa syarat-syaratnya? Gimana? Beramal, apalagi? Takwa, apalagi? Ada nggak yang lebih ngarang lagi? Ada nggak? Itu benar, ya. Tetapi masih global itu, ya. Kalau misalnya ada satu hal, lihat, ada kaidah namanya am wa khas. Kalau kita belajar nih ya, ada am wa khas, ada umum, ada khusus, kan begitu ya? Ada umum, ada khusus. Nah, kalau misalnya nama surga bahkan sudah disebutkan secara khusus, nggak mungkin syarat-syaratnya umum, nggak mungkin, nggak. Ora gatuk kalau kata bahasa Jermannya itu apa tuh? Nggak nyambung gitu. Antara kalau khas ya khas, apalagi surganya paling tinggi, nggak mungkin syaratnya umum. Beramal, berbuat baik, hormat sama orang tua, umum banget itu, masih umum. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita bisa paham. Pada saat ditanya, mau masuk surga mana? Firdaus. Apa syarat-syarat masuk surga Firdaus? Buka Al-Qurannya coba. Ya, kalau yang pegang Al-Quran, buka Al-Quran. Insya Allah di handphone ada Al-Quran semua kan? Ya, apalagi mendekat Ramadan. Biasanya ada yang baru download kayaknya. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 coba. Ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama. Dibuka dulu Bunda, silakan. Al-Mu'minun. Dapat suratnya? Biar kita ngaji bareng-bareng. Kan man qara'a harfan min kitabillah falahu asrul hasanah
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya 10 kebaikan. Nah, ini udah banyak kebaikannya nanti ini. Ya. Walam akul alif lam mim harfun, enggak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dapat ya? Dapat suratnya. Baik. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Qad ada kalimat qad, taukid. Penguat, kalimat penguat gitu. Kalimat sumpah. Biasanya Allah kalau nggak pakai lam pakai qad. Kadang-kadang juga pakai lam dan qad digabung, laqad. Tapi ini qad. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Syarat masuk surga Firdaus, satu, salatnya khusyuk. Salat kita udah khusyuk belum? Salat kita udah khusyuk belum? Berarti sudah gugur di babak awal. Baru satu syarat disebutkan, udah nggak pantas masuk surga Firdaus. Ya, satu, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, kan? Sia-sia. Saya mau tanya, kita kalau ngumpul sama teman-teman, biasanya banyakkan perkataan yang sia-sia atau yang bermanfaat? Masya Allah. Jujur ini. Iya, ngomong manfaatnya 10 menit, 30 menitnya sia-sia. 15 menit terakhir kadang cenderung gibah. Padahal awalnya bakti sosial. Ujung-ujungnya lihat, kok si fulan nggak pernah hadir bakti sosial? Ah, dia mah nggak usah diharapin. Dia mah sebelum ontak masuk ke dalam lubang jarum nggak akan muncul. Astagfirullah. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarisulnal firdausa hum fiha khalidun. Jelas itu kan? Inilah para pewaris surga Firdaus kata Allah. Syarat-syaratnya semua mengikat teman-teman memakai huruf wa. Wa itu huruf ataf atau atful ma'iyah. Huruf yang menyambungkan sehingga kalimat sebelumnya dan kalimat berikutnya ya, itu dihukumi dengan hukum yang sama, mengikat. Dia dan, bukan atau. Coba urusan dunia. Kita tanya coba. Kalau mau mengurus KTP, IKTP, maka syaratnya bawa KTP yang lama dan kartu keluarga. Betul? Kalau salah satu nggak dibawa, kira-kira dilayanin nggak sama kelurahan? Enggak. Itu urusan dunia aja nggak dilayanin. Apalagi urusan akhirat. Ya, malaikat nggak bisa disuap. Nggak bisa. Malaikat kurang satu ini, kurang satu. Masukin dah, masukin. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena yang namanya malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa la yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah yang namanya bermaksiat di hadapan Allah dan selalu taat dengan perintah Allah. Allah bilang A, selesai. Ini dia. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat kita ingin masuk surga Firdaus, baik, surga Firdaus berarti syarat-syarat ini yang perlu kita penuhi. Kapan kita bisa membuat atau memenuhi syarat-syarat tersebut? Allah saking sayangnya dengan kita, dikasihlah satu bulan namanya bulan Ramadan. Di mana di bulan ini dimulahkan semua ibadah-ibadah kita. Di bulan ini ditingkatkan pahala amal-amal kita. Pada saat kita mengerjakan sholat wajib, maka pahalanya 70 kali lipat yang Allah ganjar. Ya, pada saat kita mengerjakan sholat sunnah, maka Allah ganjar dengan pahala yang wajib. Pada saat kita membaca satu huruf dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran satu huruf yang biasanya Allah ganjar dengan 10 kebaikan, di bulan Ramadan Allah ganjar dengan 100 kebaikan. Dan bahkan lihat kata Allah, pegang baik-baik di dalam hadis qudsi ini, yang namanya puasa, pahala puasa, wa ana adzibihi kata Allah, aku yang akan memberikan pahalanya, malaikat nggak bisa mencatatnya.
Nggak bisa. Malaikat nggak tahu pahala puasa itu berapa. Maka akan hanya ditulis oleh malaikat saum, 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 saum. Kenapa? Allah yang akan sendiri memberikan pahalanya. Jadi nanti ada orang yang kaget. Dihadapkan ke hadapan Allah, tiba-tiba dihadirkan pahala yang banyak. Loh, ya Rabb, hamba kayaknya sholatnya biasa-biasa aja ya Allah. Hamba kayaknya ngajinya biasa-biasa aja. Ini pahala apa banyak banget? Ini adalah pahala saum. Karena engkau bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi apa? Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada laki-laki beriman, kata Allah, jaga pandangannya. An-Nur ayat 30 untuk yang laki-laki. Untuk yang wanita ada di ayat 31-nya. Kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan seterusnya. Allah perintahkan bagi wanita-wanita yang beriman jaga pandangannya, dan juga mohon maaf ya, kita semua diperintahkan untuk menjaga kemaluan dan juga memanjangkan bajunya, kan begitu kan? Itu dia, ini perintah Allah. Maka di dalam bulan Ramadan hati-hati, perhatikan mata kita, perhatikan telinga kita, perhatikan lisan kita, ya, perhatikan. Jangan sampai kemudian kita mengucap hal yang sia-sia, apalagi hal yang buruk. Yang sia-sia aja jangan. Kalau bisa daripada ngobrol nggak karu-karuan, zikir aja mendingan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka katakan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, mendingan diem. Kalau yang keluar kira-kira dari lisan kita itu nggak ada yang bermanfaat, lebih baik diam. Lebih baik berzikir, zikrullah, mengingat Allah, bermohon kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosanya. Dan jangan lupa di bulan Ramadan untuk selalu berdoa, bermohon kepada Allah di waktu-waktu yang mustajabah. Ya, yaitu apa? Di waktu-waktu menjelang berbuka puasa salah satunya. Perbanyak doa di sana. Allahumma innaka afun karim, tuhibul afwa fa'fu anni ya karim. Gitu ya. Allahumma innaka afun, tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, hapuskan, tolong hapuskan ya Allah. Hapuskan dosa-dosa hamba ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah, tolong dihapuskan. Bukan hanya diampuni, tapi dihapuskan. Kalau diampuni oleh Allah, tapi di buku catatan masih ada. Ya, masih ada. Tarku sholat terampuni. Tarku saum terampuni. Memang diampuni, cuman bikin sepet mata lihatnya. Aduh, begitu. Tapi kalau afu, ya, dihapus. Tarku sholat, tarku puasa, tarku sedekah, tarku zakat, dihapus. Kosong. Tidak ada kalimat-kalimat yang bikin deg-degan. Yang ada hanya tinggal yang baik-baiknya saja yang Allah cantumkan. Nah ini dia, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Barang siapa, maka orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, lihat. Ya. Fa yaqulu umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah. Kan begitu. Orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia maka akan mengatakan, nih kitabku baca nih. Kalau ada orang yang nanya, gimana? Ibarat kita terima rapotnya 9 semua. Temen nanya, gimana rapotnya? Baca aja sendiri. Inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Aku benar-benar yakin akan ada pertemuan, akan ada hisab hari ini itu. Aku yakin. Maka dulu di dunia aku jaga perilakuku. Aku jaga mataku, telingaku, lisanku. Aku jaga betul-betul tidak bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Aku yakin akan ada hari penghisapan. Dan orang-orang yang seperti itu ada dalam ridha Allah. Tempatnya adalah di surga. Wa amaman kitabahu bishimali. Namun orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya, fayaqulaha lam uta kitabiyah. Maka mereka akan mengatakan, loh, ini kitab apa sih? Kitab apa sih? Walam adri ma hisabiyah. Aku nggak tahu bakal ada hisab model begini. Ya laitani kanatil qadiyah. Ya Allah, kalau saya meninggal udah deh. Kalau udah mati udah nggak ada apa-apa. Kalau udah mati aja, selesai.
Jangan ada hitung-hitungan begini udah jadi debu. Enak aja kata Allah. Kemudian Allah akan bertanya, mana hartamu yang dulu? Ma agna anni maliyah. Hartaku udah gak punya pengaruh kepadaku, gak ada manfaatnya lagi. Hartaku gak bisa buat apa-apa lagi sekarang. Bahkan gara-gara harta ini hamba ini jadi begini ya Allah. Mana jabatanmu yang dulu, kekuasaanmu yang dulu? Halaka anni sultaniyah. Jabatanku juga sama, udah gak bisa memberikan apa-apa. Bahkan gara-gara jabatan ini hamba malah kepleset ya Allah. Apa kemudian kata Allah? Uzuhu fagullu, thumma jahim sallu, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku, kata Allah. Tangkap dia, seret ke tengah neraka, seret kata Allah. Dan bukan hanya itu saja, ikat dirinya dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sekitar 30 meter diikat. Tarik ke tengah-tengah neraka. Alhamdulillah. Ini pemandangan yang Allah sampaikan kepada kita. Dan ini bisa kita hapuskan insya Allah di dalam bulan Ramadan. Ya, maka apa? Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik kita, seolah-olah ini Ramadan terakhir. Jadikanlah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Perbanyak istighfar, perbanyak qiyamul lail, perbanyak tahajud, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekstrim. Kenapa? Karena memang waktunya udah nggak ada lagi bagi kita. Umur sudah berapa? Ikhtitam, penutup kajian ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, di kitab Riyadhus Shalihin itu ada 1836 hadis. Di dalam kitab itu, di dalam bab 12, itu ada satu hadis Rasulullah SAW dari Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Dikatakan bahwa apabila ada seorang hamba yang usianya sudah 40 tahun, namun amal ibadah dia belum cukup untuk dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Umur 40 tahun, amal ibadah belum cukup, maka celakalah dia. Bahkan Allah tidak mau menegur dan melihat seorang hamba apabila usianya Allah sudah panjangkan hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun. Allah sudah panjangkan umurnya, tapi amal ibadahnya belum cukup di hadapan Allah. Kelak di akhirat Allah nggak mau tegur, nggak mau lihat. Subhanallah. Dan dua golongan ini Allah akan lempar, hempaskan, campakkan ke dalam neraka yang paling dalam sampai mereka berteriak-teriak di hadapan Allah. Di dalam neraka itu berteriak-teriak. Dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 37 itu. Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha," dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Fiha-nya itu neraka, maksudnya di dalam neraka. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kami mohon ampun, mohon keluarkan ya Allah, mohon keluarkan dari neraka ini. Kami berjanji tidak akan berbuat amal-amal buruk seperti yang lalu-lalu. Tolong keluarkan kami ya Allah. Sudah dalam neraka baru teriak-teriak. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir. Loh, bukankah sudah aku panjangkan umur kalian, kata Allah. Kok di umur yang panjang itu nggak mikir? Wa ja'akumun nazir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa yang dimaksud dengan pemberi peringatan? Wa ja'akumun nazir. Di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir mengenai ayat ini dikatakan bahwa pemberi peringatan yang dimaksud adalah rambut putih kita ini atau uban. Kalau kita ngaca, itu Allah sudah peringatan pada kita. Ubannya sudah mulai banyak, sudah mulai tumbuh, kita lihat, aduh sebentar lagi. Sebentar lagi. Nggak lama, sebentar lagi. Oleh karena itu, ayahanda, bunda, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai karena Allah, hitungan hari sudah bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Persiapkan diri kita untuk bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca dan menghatamkan saja, tapi memahami artinya. Bahkan tafsirnya kalau bisa.
belajar kepada para asatij, para masyayikh, pada orang-orang, para alim ulama. Belajarlah agar kita mengetahui apa yang Allah inginkan di dalam firman-firman Allah, agar kita tidak salah jalan dan akhirnya tersesat, bahkan kemudian masuk ke tempat-tempat yang salah. Ramadan ini jadikanlah Ramadan terbaik bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan semua kita kesehatan, Allah berikan semua ketebalan iman, kekuatan niat, dan juga Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan semua yang hadir di sini kelak keluar dari bulan Ramadan tidak ada satupun dosa yang masih melekat dalam dirinya kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin kami bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang bisa diterima, atau bahkan salah mungkin dalam kekeliruan dalam penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, mohon maaf kami kemungkinan besar tidak bisa membuka sesi tanya jawab, karena dari sini qadarullah kami harus ke puncak lagi karena masih ada kajian mengejar waktu ke sana. Ya, mohon maaf sekali. Mungkin nanti bisa, kalau ada yang ingin berdiskusi atau bertanya, bisa hubungi panitia, bisa diberikan nomor handphone saya, silahkan. Insya Allah nanti kita bisa dijawab di sana. Dan sebelum kita tutup kajian ini, marilah kita berdoa dulu. Wabil khusus bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkena COVID, ya, ada Pak Haji Ruslan di Lubis beserta keluarga, kesembuhan dari penyakit ini maksudnya, bukan COVID kali ini, dari penyakit, ya. Dan juga Pak Haji Asmuni beserta keluarga, kesembuhan dari penyakitnya juga. Dan kepada juga almarhum Bapak Hatta Kosasi yang baru saja wafat, ya. Nah, kita doakan semoga Allah terima semua amal ibadahnya, Allah kemudian lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya dan jadikan kuburnya teman-teman surga penantian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup kajian ini, untuk menyempurnakan majelis kita ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka antal Hamidum Majid. Ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub isrif qalbana ila ta'atik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul pada hari ini semata-mata untuk bermunajat kepadamu, Ya Allah. Semata-mata untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau, Ya Allah. Semata-mata untuk memuliakan namamu, Ya Allah. Semata-mata untuk menegakkan syariatmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Oleh karena itu kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah kekeliruan kami, kehilafan kami di masa lalu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah juga dosa-dosa kedua orang tua kami. Kami mohon lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah, bagi yang sudah wafat. Kami mohon terangilah kubur mereka, Ya Allah. Kami mohon jagalah mereka dari azab kubur, Ya Allah. Kami mohon jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga penantian-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup, kami mohon berikanlah kesehatan kepada mereka, Ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam umur mereka, Ya Allah. Lindungilah mereka dan jadikanlah kelak wafatnya sebagai husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah juga dosa pasangan-pasangan kami, dosa anak-anak keturunan kami. Kami mohon
Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang menegakkan sholat, anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, anak-anak yang mengamalkan isi Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, kami mohon jagalah mereka. Jangan sampai ada satupun anak-anak keturunan kami kelak ada yang murtad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, persaudarakanlah kami yang hadir semua di tempat ini. Ya Allah, di dalam ikatan cinta kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kumpulkanlah kami kembali kelak sebagaimana Engkau kumpulkan kami semua di dalam masjid ini, dalam majlis ini. Maka kami mohon seperti ini pula lah kelak Engkau kumpulkan kami di dalam surgamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kabulkanlah permohonan kami. Ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.